Do you want to take a stand here? Inbound. We go now. Fuck! Come in! Hey, Mikey, you good? I love this bit. Get down! Oke guys, pada video kali ini saya kembali merangkum alur cerita film mengenai aksi Tyler dari Amerika Serikat yang dirilis pada 28 Agustus 2020. Namun di Indonesia sendiri film ini tayang pada 18 Maret 2021. Film ini mengisahkan tentang kelompok tentara bayaran elit yang dipimpin oleh seorang perempuan tangguh dalam sebuah misi penyelamatan di pedalaman Afrika. Di tengah perjalanan, misi operasi mereka berantakan yang membuat semua tim pasukannya terdampar di wilayah berbahaya yang penuh dengan pemberontak bersenjata dan singa buas. Mereka pun harus berjuang untuk bertahan hidup melawan ancaman ganda dari manusia dan alam liar. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film aksi laga dari Amerika yang berjudul Rogue 2020. Berlatar belakang di pedalaman Afrika, kita diperlihatkan sebuah tempat ilegal yang digunakan untuk mengurung dan membunuh singa-singa yang berhasil mereka tangkap. Setelah ditangkap, singa-singa tersebut akan dibunuh dengan cara yang sadis, lalu selanjutnya mereka mengambil daging, tulang dan kulitnya untuk dijual ke negara Amerika dengan harga yang sangat mahal. Pada hari itu, 2 ekor anak singa bersama induknya baru saja tiba di kandang tersebut. Saat induk singa akan dibunuh dengan cara ditembak, ia langsung memberontak dan menyerang semua orang-orang yang ada di sana hingga tewas di tempat. Berlanjut, pada beberapa hari kemudian kita diperlihatkan dengan kelompok tentara bayaran elit yang dipimpin seorang wanita tangguh bernama Samantha O'Hara dengan panggilan Sam sedang melakukan pengintaian di sebuah camp. Sam bersama anggota timnya mendapat misi untuk menyelamatkan seorang sandera bernama Asilia Wilson, seorang putri gubernur yang telah diculik oleh kelompok milisi Al-Shabaab pimpinan Zalam. Setelah lama melakukan pengamatan di area lokasi tersebut, Sam lalu membagi 3 tim. Tim 1 bersamanya bertugas mencari di mana Asilia disekap. Tim 2 bertugas untuk mengalihkan perhatian musuh dan mengulur waktu. Dan tim 3 bertugas untuk mengevakuasi tim 1 dan tim 2 jika sanderanya telah berhasil dikeluarkan dari tempat tahanan. Selesai membagi tugas masing-masing tim, mereka pun beraksi. I love this bit. We go now. Come in! Get the fucking guns out and let's kill these bastards! Over here! Ding dong! Fuck you! Come in! Come here! Oh, this could get messy. Hey! Fuck it! Burn these fuckers up! Go! Burn them up! Berhasil menemukan ruang penyekapan sandera, Sam dikagetkan ternyata bukan hanya Asilia saja yang diculik. Namun terdapat 2 orang rekan Asilia juga yang menjadi korban penculikan. Untuk mempersingkat waktu, Sam lalu menghubungi tim 3 untuk segera bergerak menjemput mereka melalui jalan belakang arah sisi selatan bangunan kedua. 60 seconds out! Where are you? Light him up, boys! Come here now! Just the wall. Get down! Let's go! Come on, honey, get in! Go, go, go! How many we got? Go, Bobby! Go! Come on!
Berhasil membawa 3 sandera keluar dari sana, Sam lalu menghubungi tim ekstraksi untuk menjemput mereka dengan menggunakan helikopter di titik penjemputan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Zalam yang tak ingin buruannya lepas begitu saja, ia bersama pasukannya berupaya mengejar Sam sambil terus melepaskan tembakan yang membuat beberapa anggota Sam tewas terkena tembakan. Tak hanya itu, Zalam juga berhasil menjatuhkan helikopter yang akan menjemput Sam bersama anggota timnya dengan tembakan RPG. Cavalry's up. Okay, I'm changing! Coming! It's not that bad, it could be worse! It's fine! Just keep them over! Elijah, take over! Grenade! See you later, assholes! Alright, get out, move! No! Pelarian mereka pun harus terhenti karena jalur yang mereka pilih merupakan jalan buntu, yang mana di hujung jalan ada tebing dan di bawahnya terdapat aliran sungai yang cukup berbahaya. Tak ada pilihan lain, maka satu-satunya cara agar mereka selamat ialah dengan melompat ke sungai. Untuk melakukan hal tersebut, saya meminta anggota tim 2 membawa 3 sanderanya meloncat terlebih dahulu ke sungai. Sementara itu, ia bersama tim 1 akan memberikan tembakan perlindungan. Come on. Dikarenakan tempat tersebut belum aman, Sam lalu mengajak mereka semua untuk pergi ke daratan mencari suatu tempat yang bisa digunakan untuk bersembunyi sementara. Namun naas bagi seorang sandera, ia tewas diterkam buaya ganas setelah terlambat menyeberangi aliran sungai kecil. Sin kemudian berpindah ke Zalam yang masih berada di tepian tebing tadi karena saudaranya mengalami luka berat yang membuatnya sulit untuk berjalan. Zalam yang tak ingin saudaranya menjadi beban di dalam tim, ia pun dengan tega menghabisi nyawa saudaranya itu. Kembali ke Sam, kini ia dan timnya telah tiba di tempat kandang singa yang kita lihat di awal filem tadi. Tapi saat ini singa-singa tersebut sudah tidak ada lagi di sana. Besar kemungkinan singa-singa yang masih hidup tadi berhasil kabur setelah menghabisi nyawa orang-orang yang sudah menangkap mereka sebelumnya. Namun untuk memastikan tempat tersebut benar-benar aman, Sam memerintahkan 2 anggotanya yaitu Bo dan Joy untuk masuk memeriksa keadaan di dalam sebelum mereka memutuskan untuk bersembunyi sementara di salah satu bangunan di sana. Sementara itu, ia dan yang lainnya akan bersiaga di depan pos masuk. Sebelum lanjut, kita berkenalan dulu dengan anggota tim Sam. Mereka ialah Pata, Elijah, Mike Barasa, Asilia, dan Tessa. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun masuk ke dalam rumah dan Sam kembali membagi tugas anggota tim untuk pengamanan. Joy dan Bo ditugaskan untuk menjaga Asilia dan Tessa di dalam rumah. Pata dan Barasa diminta untuk berjaga dan berpatroli di depan pintu masuk pos. Sedangkan ia dan Elijah akan berkeliling mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi pusat komando mereka.
karena radio satelit yang mereka punya telah rusak saat baku tembak siang tadi. Sit down. Radio check. Good check. Good check. Good check. I wonder where everyone went. Back in business, bro. Setelah lama melakukan pemeriksaan di area sekitar, akhirnya Sam dan Elijah menemukan peralatan radio komunikasi di salah satu gudang. Namun peralatan tersebut tak dapat digunakan karena membutuhkan daya listrik. Sam kemudian lalu mengajak Elijah mencari generator listrik untuk menghidupkan semua lampu yang ada di lokasi tersebut. Baru beberapa langkah jalan ke depan, keduanya melihat ceceran darah di sekitar dan di dalam sebuah kendaraan roda 4. Tak jauh dari tempat tersebut, keduanya melihat lagi ada kandang binatang yang begitu besar dan terdapat galian lubang besar dari bawah kandang. Maju lagi jalan ke depan, keduanya kembali menemukan tempat penyimpanan kulit-kulit singa yang sudah dibersihkan. Tak hanya itu, keduanya juga menemukan tulang-tulang singa yang sebagiannya sudah disimpan dalam sebuah box. Lanjut memeriksa lagi ke dalam, keduanya pun dikagetkan dengan adanya beberapa jasad laki-laki yang tewas dengan luka gigitan. Keduanya pun lalu berkesimpulan bahwa tempat tersebut merupakan kandang singa ilegal yang dimanfaatkan oleh kelompok penjahat. Besar kemungkinan singa-singa itu diburu secara ilegal lalu disekusi mati untuk diambil organ tubuhnya kemudian lalu dijual dengan harga yang mahal. Namun sepertinya beberapa hari terakhir singa-singa ini melakukan perlawanan yang membuat orang-orang atau para pekerja di sana tewas terkena serangan ganas singa. Dan ini kemungkinan besar merupakan aksi balas dendam dari para singa hutan. Tak lama kemudian, Sam dihubungi Barasa untuk melaporkan bahwa situasi di depan pos masuk dalam keadaan aman-aman saja. Setelah mendengar laporan itu, Sam lalu memanggil Elijah untuk kembali ke rumah. Namun Elijah tak merespon panggilan dari Sam. Sam lalu berbalik ke belakang lagi mencari Elijah yang sudah duluan keluar tadi. Dan betapa kagetnya dia melihat Elijah sudah tak bernyawa lagi. Tak lama kemudian terdengar suara induk singa yang berada tepat di depan Sam. Sam yang tak ingin menjadi korban selanjutnya lalu melepaskan tembakan ke arah singa tersebut, sehingga suara tembakan itu membuat Joe dan Joy kaget di rumah. Untuk memastikan keselamatan rekan-rekan mereka di luar, Bo meminta Joy untuk standby di tempat menjaga Asilia dan Tessa, sedangkan ia akan keluar menemui keempat orang rekannya itu. Di saat yang bersamaan, Barasa dan Pata berhasil menemui Sam dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Sam mengatakan Elijah telah tewas diterkam singa ganas. Tak berselang lama, kini giliran Bo yang diserang singa yang membuat suara teriakannya terdengar oleh rekan-rekan anggota tim lainnya. Setelah disusul, beruntung nyawa Bo masih selamat. Namun luka gigitan singa tersebut membuat Bo mengalami luka yang cukup serius. Ia kemudian lalu dibawa masuk ke dalam rumah untuk diberikan pengobatan. You've got lacerations all up the left side. Down, down. Hold on, buddy. Help Hold on, now. buddy. This is gonna hurt, buddy. Oh, look at me. Look at Get me. the morphine lollipop. Hey. You've got lacerations. Di tempat terpisah, Zalam terima laporan dari anak buahnya bahwa lokasi persembunyian Sam dan anggota timnya telah ditemukan. Kembali lagi ke Sam, setelah memberikan pengobatan ke Bo, ia memberitahu anggota timnya bahwa tempat ini sangatlah tidak aman. Ia juga mengatakan tak jauh dari jasad Elijah terdapat ruang radio komunikasi yang bisa menghubungi markas pusat komando. Namun agar radio tersebut dapat digunakan, mereka harus mencari generator untuk menghidupkan daya listriknya. Untuk itu ia kembali membagi tugas. Joy akan ikut bersamanya mencari generator yang diperkirakan berada di belakang kandang singa. Barasa diminta untuk mengawasi dari ketinggian dan Pata ditugaskan untuk memberikan perlindungan dari bawah. Setelah menerima arahan, mereka semuanya pun segera bergerak. Stand by. Gotcha. It's all clear, boss. Setelah lama mencari, akhirnya Sam dan Joy menemukan mesin generator listriknya. Joy kemudian lalu menghidupkan generator tersebut agar semua listrik dan lampu yang ada di sekitaran lokasi tersebut menyala. Berhasil membuat listriknya menyala, Sam dan rekan lainnya kembali terima kabar buruk. Barasa ditemukan tewas dekat menara tempat ia bersiaga tadi. Besar kemungkinan Barasa tewas terkena serangan singa ganas. Goodbye, my friend. Singkat cerita, Sam yang ditemani Joy mencoba menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya komunikasi mereka pun tersambung.
Sam memberitahu bahwa tim ekstraksi gagal menjemput mereka karena helikopternya jatuh ditembak milisi Al-Shabaab. Saat ini mereka terdampar di kawasan yang terdapat binatang buas bersama dengan putri gubernur dan rekannya. Kedua sandera dalam keadaan selamat dan saat ini memerlukan bantuan evakuasi segera. Dari markas pusat komando menjawab proses evakuasi hanya dapat dilakukan pada siang hari. Untuk itu Sam dan timnya diminta untuk bersabar dan bertahan menunggu hingga esok hari. Setelah itu komunikasinya pun langsung terputus. Dawn, copy. Out. Tak berselang lama setelah Sam berkomunikasi dengan markas pusatnya, terlihat Zalam yang baru tiba di sana segera memerintahkan anak buahnya untuk mengepung rumah tempat persembunyian Sam. Tapi kedatangan Zalam sudah ketahuan oleh Pata yang berjaga di luar rumah. Pata kemudian lalu melaporkannya ke Sam bahwa mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Mendengar itu, Sam menyuruh Asilia dan Tessa bersembunyi, sedangkan Pata dan Joy diminta untuk membuat parameter pertahanan. Namun naas bagi Joy terlebih dahulu diserang singa di dalam rumah. Di saat Sam berusaha menyelamatkan diri dari serangan singa, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang membuat singa itu segera kabur. Setelah ledakan tersebut, kabar baiknya Joy masih selamat walau luka yang ia alami cukup parah. Dan bahkan ia masih bisa bertempur melawan pasukan Zalam. Come on, grab on, let's go. Up, now. Right there, that's where Celia is. Go, 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 go! Ready? Go. Are you okay? Saat baku tembak sedang berlangsung, Asilia dan Tessa tiba-tiba keluar dari tempat persembunyiannya lalu pergi ke tempat yang lebih aman lagi. Tapi pelarian keduanya ketahuan anak buah Zalam yang langsung mengejar Asilia. Terpisah dari Tessa, Asilia pun mau tak mau harus berjuang sendirian menghadapi anak buah Zalam. Dengan kemampuan yang terbatas, Asilia berhasil menghabisi nyawa penjahat tersebut. Okay, I'm good. Berhasil menghabisi nyawa orang kepercayaan Zalam, Pata lalu meminta Sam segera pergi menyelamatkan Asilia dan Tessa, sedangkan ia akan mengorbankan nyawanya untuk mengulur waktu. Dari arah lain terlihat Bo yang masih dalam kondisi yang memprihatinkan berhasil melarikan diri ke tempat persembunyian Joy yang tak jauh dari rumah utama mereka bersembunyi sebelumnya. Tapi dikarenakan kondisi kesehatan Bo yang terus menurun dan rasa sakit yang tak mampu ia tahan lagi membuat Bo pun harus menghembuskan napas terakhirnya. You rest well, you crazy giant. Tak jauh dari ledakan besar tadi, Zalam berhasil menangkap Tessa dari tempat persembunyiannya. Sementara itu, Sam masih terus baku tembak dengan anak buah Zalam yang masih tersisa. Berhasil melumpuhkan semua anak buah Zalam, kini Sam harus dihadapkan dengan pilihan yang berat, yang mana Zalam mengancam akan menghabisi nyawa Tessa jika tidak mau menuruti perintahnya. Zalam menginginkan Sam menyerahkan diri dan memberitahu di mana Asilia bersembunyi.
Demi keselamatan Tessa, Sam pun berencana menjebak Zalam setelah ia melihat induk singa berjalan masuk ke salah satu gudang. Sam mengatakan Aselia bersembunyi di gudang sebelah kirinya. Zalam yang tak mudah percaya begitu saja lalu meminta Sam untuk membuktikan ucapannya itu dengan mengantarnya ke sana. Saat berjalan mengarah ke gudang, Sam sempat menanyakan apa alasan Zalam menculik putri seorang gubernur. Zalam menjawab ayah Aselia punya hutang besar padanya. Ayah Aselia menolak untuk membayar uang sisa dari transaksi jual beli organ singa dan cula badak. Ayah Aselia merupakan pedagang bisnis legal sama sepertinya. Bahkan kawasan di sini milik ayah Aselia. Itulah alasan kenapa nyawa Aselia begitu berharga baginya. Setibanya di dalam gudang, Sam lalu memanggil nama Aselia dan yang keluar seekor induk singa yang haus akan darah manusia. Sementara itu Aselia sudah berada di luar bersama Tessa untuk mengunci pintunya dan membiarkan Zalam digigit singa ganas tersebut. Berhasil menghabisi nyawa Zalam, singa itu lalu berniat menyerang Sam. Namun tiba-tiba terdengar suara anak singa dari balik pintu yang membuat induk singa tersebut segera meloncat keluar. Nah ternyata guys, induk singa itu bertahan lama di tempat tersebut karena ingin mencari keberadaan anaknya yang pada saat ditangkap di awal film tadi mereka dipisahkan. Singa itu mengira anaknya telah dibunuh oleh manusia. Maka dari itu ia menuntut balas dengan menyerang semua manusia yang ia temui sebagai balasan setimpal telah berani mengusik dunia singa. Kini induk singa itu bisa kembali lagi ke alamnya dengan bahagia bersama anak-anaknya. Begitu juga dengan Sam, Joy, Aselia dan Tessa. Helikopter yang akan menjemput mereka telah tiba di sana. Film ini pun ditutup dengan narasi tentang sebuah fakta, yang mana pada tahun 2019 ada lebih 12.000 singa diperternakan di Afrika Selatan. Ini merupakan praktek ilegal. Kebanyakan singa-singa tersebut dikurung dalam kondisi yang buruk sebelum dibunuh. Setelah dibunuh dengan cara yang sadis, kulit dan tulang serta organ tubuh lainnya dijual untuk memenuhi pasokan pasar obat tradisional. Anak singa digunakan untuk interaksi di kebun binatang. Setelah mereka dewasa dan cukup umurnya, singa-singa itu ditangani sebelum dikirim untuk dijagal atau digunakan dalam perburuan lalu dimasukkan ke dalam kandang. Ini memalukan dan sebaiknya dihentikan. Tertanda MG Bassett yang merupakan sutradara dan produser film ini. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.